Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah membawa perpecahan. Demikian halnya kita akan menjadi bingung dengan kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Padahal yang kita pahami dan hayati adalah Yesus sebagai pembawa damai, dialah Raja Damai. Mengapa Yesus sendiri berkata bahwa ia datang justru untuk membawa perpecahan? Bahkan sebelumnya, nubuat tentang kehadiran Yesus yang membawa perpecahan sudah diramalkan oleh Simeon. Sesungguhnya, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya tidak ada pertentangan dalam misi Yesus. Tugas perutusannya selalu terarah pada perdamaian dan kasih. Bahkan pada awal Injil hari ini ditegaskan, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala." Dalam kitab suci, api dipakai untuk menggambarkan kasih Allah terhadap manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menyerahkan dirinya bagi dunia karena api cinta kasih-Nya. Maka pantaslah kita sadari bahwa justru karena begitu totalnya Yesus mewartakan damai dan kasih itu, sehingga hal itu mengundang reaksi yang berbeda-beda. Pertentangan terjadi justru karena timbulnya perbedaan reaksi antara misi Yesus itu. Saudara-saudariku terkasih, hidup sebagai orang baik atau semangat untuk berbuat baik tidaklah mudah dan akan selalu menemui tantangan. Pengalaman membuktikan bahwa semakin seseorang bergiat dalam kebaikan, semakin ia menghadapi tantangan yang besar. Mengapa? Karena tidak semua orang dengan mudah menerima atau mengakui hal baik yang diajarkan dan dilakukan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apapun tantangannya, kita harus tetap berpegang pada ajaran cinta kasih-Nya. Misi damai dan kasih, sebagaimana diajarkan Yesus, harus tetap menjadi pegangan hidup kita, sekalipun kita dibenci, tak disenangi, dan menghadapi pelbagai hambatan. Sebab Yesus menghendaki agar api itu selalu menyala. Semoga kita terus menabur kebaikan, sekalipun berat dan menghadapi tantangan. Tuhan memberkati dan menguatkan kita selalu. Semoga demikian. Amin.